Tugas-tugas perkembangan peserta didik di SD. Hakikat tugas perkembangan secara umum. Tugas-tugas perkembangan yaitu tugas-tugas yang harus dilakukan, dipecahkan, dan diselesaikan oleh setiap individu dalam tahap-tahap perkembangannya. Nah, tugas-tugas tersebut dilakukan agar individu tersebut menjadi bahagia. Apabila seseorang tidak dapat menyelesaikannya dalam batas waktu tertentu, orang tersebut akan merasa kurang bahagia dan mendapatkan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas atau pola tingkah laku pada periode berikutnya. Tugas-tugas perkembangan menurut Robert C. Heavy-Kurtz. Menurut Robert C. Heavy-Kurtz, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Heavy-Kurtz adalah kematangan fisik, tuntunan masyarakat atau budaya, nilai-nilai serta aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masa bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Heavy-Kurtz sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi dan anak-anak. Belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar tentang perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah serta mengembangkan kata hati. Masa anak sekolah, belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan menghitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati moralitas dan skala nilai-nilai, belajar membebaskan ketergantungan diri, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaga. Masa remaja, menerima keadaan jasmania dan menggunakannya secara efektif, menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki, perkembangan skala nilai, secara sederhana mengembangkan gambaran dunia yang lebih akurat, persiapan mandiri secara ekonomi, pemilihan dan latihan jabatan, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Masa dewasa awal, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membantu keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima dan mengambil tanggung jawab warga negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Yang terakhir, masa usia madya atau masa dewasa madya, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Yang pertama yaitu adalah masa sebelum lahir. Periode prakelahiran ialah saat dari pembuahan hingga kelahiran. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang luar biasa, dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan. Kemudian ada masa bayi. Masa ini berkembang yang merentang dari kelahiran hingga 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan belajar sosial. Kemudian ada masa kanak-kanak awal. Masa ini anak-anak kecil belajar semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri.
Mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah, yaitu mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf, dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Jika setelah memasuki kelas 1 sekolah dasar, maka secara umum mengakhiri masa awal anak-anak. Kemudian ada masa kanak-kanak akhir. Masa-masa ini kira-kira 6 hingga 11 tahun, yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Anak secara formal berhubungan dengan dunia yang luas dan berkebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri mulai meningkat. Kemudian ada masa remaja. Masa remaja ini memasuki usia kira-kira 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Masa remaja ini bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat badan, dan tinggi badan yang dramatis. Perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang berkumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Kemudian ada masa dewasa awal. Ini adalah masa pembentukan kemandirian. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Kemudian ada masa dewasa madya, atau pertengahan dewasa. Periode ini usia kira-kira 35-45 tahun dan merentan hingga usia 60 tahun. Masa ini untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Kemudian ada masa usia lanjutan atau masa akhir dewasa. Ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Masa ini adalah penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru. Tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Terdapat beberapa fase perkembangan menurut Erik Erikson sebagai berikut, yang diantaranya fase bayi dimulai dari 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan adalah ketergantungan pada ibu dan mengekspresikan rasa frustasinya, serta bayi seringkali merasa takut pada lingkungan sekitar, terutama yang mereka tidak kenal dengan baik. Yang kedua, fase anak-anak, yang terjadi pada tahun 18 bulan sampai 3 tahun. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini yaitu bicara, berjalan, harapan yang menonjol, dan mulai belajar untuk menunda kesenangan. Selain itu, anak-anak juga cenderung stres apabila berpisah dengan sosok ibu. Yang ketiga, terdapat fase awal anak kecil yang terjadi pada 3-5 tahun. Perilaku yang dilakukan pada fase ini adalah bertambahnya kosakata yang dikuasai dan mulai melakukan interaksi dengan sekitarnya. Tetapi, pada fase ini, anak-anak cenderung merasa bersalah dan minder yang diekspresikan dengan menjauhi temannya ataupun menangis. Lalu yang keempat, terdapat fase anak kecil yang terjadi pada 5-13 tahun. Pada fase ini, anak lebih aktif secara fisik dan lebih kompetitif sehingga mereka lebih menyukai aktivitas seperti olahraga, bermain game, dan lain-lain. Tetapi, pada fase ini, orang tua harus bijak dalam mengatur aktivitas anak. Selanjutnya, terdapat fase remaja yang terjadi pada usia 13-21 tahun. Pada fase ini, anak mulai mencari jati dirinya dan memiliki emosi yang tidak stabil. Yang selanjutnya, terdapat fase dewasa yang terjadi pada usia 21-40 tahun. Pada fase ini, orang tersebut sedang berusaha mencari pasangan atau bahkan menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Semuanya tergantung dari berbagai pengalaman yang dialaminya. Lalu selanjutnya terdapat fase parubaya
dari umur 40 sampai 60 tahun. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan adalah sibuk membuat ide atau generasi masa depan dan mencapai tujuan hidupnya. Yang terakhir, terdapat fase lansia, yaitu lebih dari 60 tahun. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan yaitu berbagi pengalaman sehingga mereka akan sangat tenang jika ada teman berbicara, serta memiliki perasaan stres karena merasa tidak berguna lagi bagi orang-orang di sekitarnya. Kesimpulan dari materi tugas-tugas perkembangan merupakan tugas yang berkelanjutan bagi setiap individu. Tugas ini dikerjakan dan dilaksanakan dengan tujuan agar perkembangan individu dapat berjalan sesuai dengan masanya. Tugas-tugas ini memberikan keluasan bagi individu untuk berkembang sesuai yang diinginkan.